Shalom saudara, mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh bangun. Kami bersyukur untuk sahabat yang Kau beri. Kami bersyukur untuk Tuhan yang memimpin kami sampai dengan hari ini. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami berdoa biarlah kiranya Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Kau menemukan hati kami, Kau menemukan kerinduan kami, Kau menemukan hati kami yang datang. Dan ucapan syukur kami dengan segala kerinduan kami kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami belajar firman Tuhan, menolong kami mengerti, menolong kami melakukan. Kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, Shalom dan Happy New Year buat setiap kita. Kita masih di awal Januari, kita baru berjumpa. Biarlah berkat Tuhan membimbing saudara sepanjang tahun yang baru ini. Saudara, awal Januari selalu menjadi kesempatan yang istimewa bagi semua orang. Ini kesempatan bagi kita untuk meriset ulang kehidupan kita, meriset ulang kebiasaan, komitmen kita. Pada prinsipnya tahun yang baru menjadi kesempatan bagi kita untuk meninggalkan yang lama dan membangun sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. It's a good opportunity for us all. Problemnya adalah ada banyak orang hari ini terjebak pada masa lalunya. Ada banyak kita yang rindu hidup itu berubah menjadi lebih baik, tapi kita terpenjara oleh kegagalan kita, oleh situasi kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini, dan kita gagal untuk melihat dan gagal diubahkan, gagal menikmati masa depan dan berkat yang Tuhan siapkan bagi kita di depan. Saudara, hari-hari ini saya bicara banyak dengan mereka yang bergumul di tengah-tengah situasi. Saya berbicara dengan mereka yang harus mereschedule pernikahan mereka berulang-ulang. Saya berbicara dengan mereka yang dalam bisnis pekerjaan, juga dalam situasi yang tidak mudah, pekerjaan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, bisnis yang akhirnya harus tutup, ada juga, dan orang-orang yang bergumul dalam situasi pernikahan mereka. There is no business as usual. Pada prinsipnya tidak ada yang berjalan seperti sebelumnya. Tidak ada yang berjalan seperti dunia kita sebelum pandemi. Namun ini dunia kita hari ini, dan kita percaya bahwa sekalipun dunia kita berubah, sekalipun kita memiliki banyak pengalaman yang tidak mengenakan, sekalipun kita berada dalam krisis sekalipun, kita punya Tuhan yang menolong kita. Amin. Here's the truth about crisis. Ini kebenaran tentang pengalaman buruk kehidupan. Yang pertama adalah bahwa semua orang mengalami krisis. Semua orang pernah mengalami situasi buruk kehidupan. Yang kedua, tidak ada satu orang pun yang menikmatinya. Semua orang tidak suka berada dalam krisis. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar bahwa bersama dengan Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid, bersama dengan Tuhan, kita semua mampu mengubahkan pengalaman buruk kita berbuahkan kebaikan. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan. Memang hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada banyak hal yang terjadi bisa membuat kita goyah-goyang, membuat kita galau, membuat kita rapuh, membuat kita patah. Namun hari ini kita mau diingatkan. Kita mau ingat bahwa kita punya Tuhan yang lebih dari capable, lebih dari mampu untuk membalikkan keadaan. Saya ulang sekali lagi. Kita belajar mau mengingat bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang lebih dari mampu, lebih dari capable untuk membalikkan keadaan. Kita mau melihat kisah dari seorang tokoh perjanjian lama, yaitu Yakub. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan masa lalu Yakub yang buruk menjadi sesuatu yang berbuah kebaikan. Dan poin pentingnya adalah bahwa Tuhan ada dalam transformasi tersebut. Bahwa Tuhan ada di sana, bahwa Tuhanlah yang membalikkan keadaan. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 32. Saya akan memberikan latar belakangnya supaya kita tahu. Kita akan belajar melihat bagaimana Yakub yang telah lama kabur dari rumah, 20 tahun. Kabur dari rumah, jauh dari rumahnya, sekarang dalam perjalanan kembali ke rumah. Dalam perjalanan kembali untuk berjumpa dengan Esau. Itu terjadi di Kejadian 32. Kalau kita baca rantau satu demi satu, kita nggak akan rantau satu demi satu karena akan sangat panjang. Kita akan menemukan di sana bahwa itu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan kembali ke rumah buat Yakub bukan perjalanan yang gampang. Kenapa? Karena ada banyak bad history, ada banyak pengalaman buruk di masa lalu antara kakak beradik ini. Saudara, Esau dan Yakub adalah saudara kembar sebenarnya. Tapi mereka kelihatannya nggak pernah akur. Terjadinya karena apa? Karena memang mereka berdua kelihatannya sangat berbeda secara karakter. Kalau kita melihat, kita tahu dengan familiar kisahnya bagaimana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi semangkuk kacang
merah. Lalu kemudian ada peristiwa di mana Yakub juga menyamar menjadi Esau dan merebut berkat Esau. Berkat hak sulung itu direbut oleh Yakub dengan menyamar. Jadi pada prinsipnya Yakub itu menipu papanya dan menipu Esau, saudaranya sendiri. Saudara bayangkan itu, menunjukkan kepada kita bahwa Yakub ini bukan orang baik. Pada prinsipnya Yakub itu merebut semua milik Esau menjadi miliknya. Dengan cara apa? Dengan cara tipu-tipu. Dengan tipu muslihat. Dan itulah sebabnya tidak heran kalau Esau kemudian sangat marah dan ingin membunuh Yakub, adik kembarnya sendiri. Saudara, itu terjadi karena apa? Karena situasinya memang sangat, bisa kita katakannya, sangat kompleks, sangat problematik. Maka karena dia mau dibunuh, itulah Yakub kemudian melarikan diri jauh dari keluarga yang dikasihinya selama 20 tahun. Nah, habis 20 tahun nih ceritanya, Kejadian pasal 32, Yakub kembali. Tapi waktu dia kembali, dalam perjalanan tersebut, dia tahu dia harus berhadapan dengan mimpi buruknya. Dia harus berhadapan dengan masa lalunya. Dia harus berhadapan bukan saja dengan Esau yang ingin membunuhnya, tapi dia harus berhadapan dengan dosanya. Dia harus berhadapan dengan situasi yang mengancam nyawanya. Nah, dalam perjalanan tersebut, Yakub begitu takut, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada Yakub untuk melihat dan berjumpa dengan malaikat. Tuhan ingin memberikan penguatan kepada Yakub. Kejadian pasal 32, ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya, kembali ke rumah. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat malaikat, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara, Yakub takut. Namun Yakub tidak Tuhan biarkan sendirian. Tuhan ada bersama dengannya. Tuhan mengizinkan Yakub melihat malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan bersama dengannya. Tuhan rindu menguatkan Yakub. Tuhan rindu memberkati Yakub. Tuhan rindu memulihkan keadaan Yakub. Tuhan rindu memberikan penguatan kepadanya. Tapi pun demikian, kita tahu Yakub tetap gentar menghadapi Esau yang telah begitu marah, yang telah begitu bertekad membunuhnya 20 tahun sebelumnya. Nah, takutnya Yakub ini semakin menjadi-jadi. Waktu dia mendengar Esau menyambut dia, Esau datang mendekat kepada dia di tengah perjalanan tersebut. Esau maju bersama dengan 400 pasukan, 400 orang. Maksud saya 400 orang untuk menjumpai Yakub di tengah jalan. Waktu Yakub mendengar hal itu, dia tidak bisa memikirkan satu hal pun yang positif dari hal tersebut. Dia membayangkan Esau dan 400 pasukan datang dengan cepat menjumpainya untuk membantainya, untuk membunuhnya. Dia sangat takut. Sepanjang perjalanan pulang, Yakub harus berhadapan dengan masa lalunya. Dia teringat akan dosa dan kejahatannya. Dia tahu persis bahwa dia salah. Dan dia berusaha melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk melembutkan hati Esau. Dia kirimkan dulu harta miliknya sebagian untuk diberikan kepada Esau. Dia mengirimkan dulu rombongan-rombongan miliknya yang ada di depan, berjalan di depan. Supaya Esau maksudnya, bisa melihat bahwa Yakub itu sudah kaya. Yakub tidak datang untuk merebut harta Esau lagi. Tetapi, di satu titik dia tahu, di satu titik Yakub tahu bahwa tidak ada yang dapat dia andalkan. Tidak ada siapa lain yang bisa dia andalkan kecuali Tuhan. Maka hari itu, momen itu kita melihat Yakub berdoa. Dalam takut, dia berdoa. Dalam takut, dia memohon pertolongan Tuhan. Keputusannya untuk berdoa, keputusannya untuk memohon pertolongan Tuhan itulah yang kemudian membuat perbedaan. Pelajarannya jelas buat kita. Bahwa ketika berhadapan dengan situasi yang menakutkan, tidak ada yang lebih penting untuk dilakukan daripada berdoa. Saya ulang sekali lagi, ini pelajarannya. Ketika berhadapan dengan situasi yang menakutkan, tidak ada yang lebih penting untuk dilakukan daripada berdoa. Kita seperti Yakub. Kalau kita punya masalah, kita dalam krisis, kita akan mencoba mencari cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi di satu titik, kita tahu, tidak ada yang dapat menolong kita selain
Tuhan saja. Maka Yakub mencari Tuhan. Dia mengaku betapa dia tidak layak beroleh kebaikan Tuhan. Dia ngaku di dalam doanya. Dan sederhananya kita bisa berkata bahwa Yakub berdoa itu demikian. Tuhan, tolong, aku takut. Lord, save me I pray, for I am afraid. Itu doanya Yakub. And the next thing we know, dalam Kejadian 32, the next thing we know, Yakub yang sedang berdoa sendirian, tiba-tiba sedang bergulat dengan Tuhan. Tuhan bergulat dengan Yakub. Itu Kejadian pasal 30 kita melihat ayat yang ke 24, 25. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, ayat 24, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seorang laki-laki. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, sekali lagi, Yakub takut. Dalam takut, dia mengambil waktu sendirian berdoa. Dan Tuhan bergulat bersama dengannya semalaman. Perhatikan ayat 24, ada hal yang menarik kita perlu perhatikan di sana. Dalam ayat 24, tidak dikatakan bahwa Yakub bergulat dengan laki-laki itu. Tetapi sebaliknya, laki-laki itu bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Sederhananya pada prinsipnya, ayat ini menunjukkan bahwa bukan Yakub yang cari masalah. Tetapi laki-laki itulah yang sedang berperkara dengan Yakub. Laki-laki itu yang sedang berperkara dengan Yakub. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki yang bergulat dengan Yakub semalam-malaman? Dari ayat berikutnya kita tahu, Yakub mengenali laki-laki itu sebagai Tuhan. Di momen tersebut, dalam gulat tersebut, bukan Yakub yang menginginkan sesuatu dari Tuhan. Waktu Tuhan bergulat dengan Yakub, itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menginginkan sesuatu dari Yakub. Apa yang Tuhan inginkan dari Yakub? Kenapa Tuhan bergulat? Tuhan bergulat bersama dengan dia semalam-malaman. Tuhan menginginkan sesuatu dari Yakub. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin membabat habis semua kebanggaan, semua kesombongan, dan semua yang ada dalam hati Yakub yang begitu yang punya begitu banyak tipu muslihat. Tuhan ingin membabat habis semuanya. Tuhan ingin membabat habis karakter buruk Yakub yang suka cari jalannya sendiri, yang suka merasa pintar sendiri, yang bergantung kepada diri sendiri, yang merasa mampu pada dirinya sendiri. Tuhan bergulat dengan Yakub untuk memaksa Yakub membuang, menyadari, mengakui, dan meninggalkan semua kejahatannya. Itu maksudnya, Tuhan bergulat dengan Yakub. Dan hari itu Yakub bergumul dengan Tuhan. Semalam-malaman itu, dia bergumul dengan Tuhan. Dan akhirnya Yakub tahu satu hal. Dia tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Semua usahanya sendiri, semua caranya sendiri, semua tipu muslihat yang dia lakukan, selama dia muda, cuma memberikan kepada dia kehidupan dalam takut, dalam khawatir, dan selalu dalam mimpi buruk. Dia tahu bahwa apapun yang dikerjakan pada pikirannya dengan sendiri, pada hikmatnya sendiri, hanya membawanya kepada situasi yang lebih buruk dalam kehidupannya di masa depan. Maka hari itu, setelah dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan bergulat dengan dia tahu satu hal, dia tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, ayat yang ke-26. Ayat 26, Yakub berkata kepada Tuhan, aku tidak akan membiarkan kau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, kalau kita baca ayat begini, nampaknya Yakub bergulat dengan Tuhan, kelihatannya Yakub menang. Betul ya? Kelihatannya Yakub menang. Tapi sebenarnya Yakub menunjukkan bahwa dia justru takluk pada Tuhan. Bahwa dia tunduk pada Tuhan. Pada akhirnya dia sadar, dia tidak bisa, dia tidak ingin, dia tidak mampu hidup tanpa Tuhan bersama dengannya. Saudara membaca kalimat Yakub di ayat yang ke-26, saya teringat salah satu ayat favorit saya di Alkitab. Doa Musa
kepada Tuhan. Dalam Kejadian 33 ayat 15. Mirip sekali perkataan Yakub kepada laki-laki itu kepada Tuhan dengan doa Musa kepada Tuhan di Kejadian 33 ayat 15. Musa berkata, Tuhan, jika engkau sendiri tidak bersama dengan kami jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau sendiri tidak bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat pergi dari tempat ini. Dalam bahasa Inggrisnya, Lord, if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Indah sekali, bukan? Saya menemukan ini menjadi ayat yang salah satu ayat favorit saya. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, maka Tuhan, jika Kau tidak memimpin, kami tidak akan berangkat kemanapun. We will stay here. Kami tidak bisa tanpa Engkau bersama dengan kami. Lord, I need you. Itulah doa Yakub hari itu. Soalnya hari itu Yakub berada di tempat yang istimewa. Waktu dia bergulat dengan Tuhan, itu adalah tempat yang spesial buat Yakub. Itu adalah tempat di mana Tuhan menaklukkan Yakub. Itulah tempat di mana Tuhan sekali lagi menaklukkan Yakub. Kita semua, kita adalah orang berdosa. Kita perlu tempat kita perlu mengetahui, kita perlu tahu di mana kita harus takluk di hadapan Tuhan. Di mana kita mengaku bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita perlu tempat itu. Kita perlu waktu, kita perlu momen itu. Kita perlu momen di mana kita sadar bahwa kita tidak mau hidup tanpa Tuhan. We need that moment, we need that place. Tempat di mana dan kapan kita berserah sepenuhnya untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan tempat di mana Tuhan menaklukkan kita adalah umumnya tempat di mana krisis terjadi. Saya ulang sekali lagi. Kita semua perlu mengetahui di mana kita harus takluk di hadapan Tuhan. Tempat di mana Tuhan menaklukkan kita adalah tempat biasanya di mana krisis, di mana pergumulan hidup, di mana bad experience terjadi. Tempat itulah menjadi tempat di mana waktunya kita sadar, Lord, without you, I just can't. So semua kita membutuhkan tempat di mana kita sadar, semua kita perlu momen di mana kita mengaku tanpa Tuhan kita tidak bisa. Buat Yakub di situ tempatnya. Sebelum di sana, Yakub selalu merasa dia bisa sendiri. Dia merasa cukup pintar sehingga dia tidak merasa perlu mengandalkan Tuhan. Dia merasa cukup bisa mengatur hidupnya sendiri sebelum di tempat itu. Tetapi momen itu di tempat itu, dia sadar dia tidak bisa tanpa Tuhan bersamanya. Sebelum di tempat itu, Yakub berpikir bahwa musuhnya adalah Esau, kakaknya. Tetapi hari itu dia sadar bahwa musuhnya adalah kedagingannya sendiri. Musuhnya adalah dosanya sendiri yang tidak tunduk, tidak takluk pada Tuhan. So for Jacob, the real enemy was his own carnal, fleshly nature which had not been conquered by God. Saudara, musuh kita itu nggak pernah jauh. Musuh kita dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dan pergumulan hidup kita adalah kedagingan kita sendiri, ego kita sendiri, kesombongan kita sendiri, yang tidak mau tunduk pada Tuhan. Itulah musuh utama kita dalam kehidupan. Dan itu yang kita harus hadapin. Dan itu yang kita harus gumulkan bersama dengan Tuhan. Saya lanjutkan, ayat 27-28, demikian yang Tuhan katakan kemudian kepada Yakub. Ayat 27-28. Bertanyalah orang itu kepadanya, kepada Yakub, siapa namamu? Sahut Yakub. Yakub, sahutnya Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tuhan bertanya kepada Yakub, what is your name? Siapa namamu? Tentu saja Tuhan tahu siapa nama Yakub. Tetapi Tuhan bertanya pada momen itu untuk memaksa Yakub, maksud saya, menunjukkan siapa dirinya. Untuk memaksa Yakub mengingat
masa lalunya. Apa yang dirinya, apa yang Yakub telah kerjakan seumur hidupnya. Di momen itu dia memaksa Yakub untuk mengingat dan mengakui bahwa dia adalah seorang penipu. Dia mungkin malu mengakuinya, tapi Tuhan memaksanya mengatakan, siapa namamu? Dan dia berkata, Yakub. Dan di momen itulah, Tuhan melakukan apa yang menjadi spesialisasinya. Di momen itulah Tuhan melakukan apa yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Yaitu apa? God transform Jacob. Tuhan mengubah Yakub. Itu spesialisasinya Tuhan, mengubah dan membalikkan keadaan kita, manusia berdosa. Tuhan berkata kepada Yakub, hari ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Saudara, Israel itu berangkat dari dua kata. Kata yang pertama adalah kata Sarah, yang berarti berkuasa, jaya, powerful, dan El, yang berarti Tuhan. Jadi kalau digabungkan, Israel itu berarti apa? Israel berarti bahwa Tuhan itu berjaya. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. God rules. Israel, nama baru Yakub, mengingatkan kepada Yakub bahwa Tuhanlah yang bertahta, Tuhanlah yang berkuasa. Nah, kita hanya perlu tunduk kepada Tuhan. So demikianlah Tuhan kemudian memerintah dan berkuasa dalam kehidupan Yakub dan Esau. Tuhan memulihkan relasi mereka. Kalau kita baca lanjutkan ke Kejadian 33, kita akan menemukan bahwa sebenarnya Yakub tidak perlu khawatir akan Esau. Karena Tuhan telah memulihkan Esau juga. Tuhan memulihkan hati yang luka. Tuhan menenangkan roh yang takut. Hati yang lukanya Esau, roh takutnya si Yakub, dua-duanya dipulihkan oleh Tuhan dan pemulihan itu terjadi. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengubahkan, Tuhan berkuasa, Tuhan membalikkan keadaan. Saudara, ini kebenarannya. Transformasi kita, apapun yang kita rindukan untuk diubahkan, apapun perubahan yang kita harapkan dari dalam kehidupan kita, transformasi kita hanya dimampukan oleh Tuhan yang berkuasa mengubahkan. Sebab kita tidak mampu mengubah diri kita sendiri. Saya ulang sekali lagi. Kita harus cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengubah hari esok kita. Kita nggak bisa mengubah masa depan kita. Kita nggak bisa mengubah masa lalu kita. Kita tidak bisa. Tapi kita punya Tuhan yang mampu, yang lebih dari capable untuk membalikan keadaan. Hari itu, kebenaran itulah yang Yakub akui, yang mengubahkan kehidupannya. Memang hari itu sekali lagi, nampaknya Yakub menang bergulat dengan Tuhan. Kelihatannya saja dia bergulat dan menang. Tetapi sebaliknya, Yakub justru tidak bisa sombong dan tidak bisa merasa hebat. Yakub yang sebelumnya merasa diri smart, pintar, bisa sendiri, hari itu dihajar oleh Tuhan. Dan dia meninggalkan tempat itu sebagai orang yang timpang, yang lumpuh, tahu diri, dan hidup oleh belas kasihan Tuhan setiap hari. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Perhatikan, ini menarik loh. Perhatikan ya, Yakub tidak berkata, aku berhadapan dengan Tuhan, aku bergulat dengan Tuhan dan aku menang. Dia nggak ngomong gitu kalimatnya. Tetapi dia berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, nyawaku tertolong. Menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita bahwa Yakub jelas sekali menangkap pesan Tuhan kepadanya. Bahwa Tuhan yang membuatnya timpang adalah Tuhan yang mengingatkan kepada dia bahwa dia nggak bisa sendiri. Dia harus merendahkan diri, dia harus mengakui bahwa dia bukan orang sempurna, dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa. Dan dia harus mengandalkan Tuhan. Yakub menangkap pesan Tuhan sangat clear hari itu. So dalam kehidupan kita, Peniel adalah tempat di mana Yakub bergulat dengan Tuhan, ditempeleng oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, sampai dia tunduk. Dan tunduknya itulah yang menjadi kesempatan, menjadi tempat di mana Tuhan mengubahkan Yakub menjadi Israel, mengubahkan masa depannya.
Sebab hanya Tuhan yang mampu membalikkan keadaan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kisah tentang seorang wanita di Amerika bernama Cheryl McGinnis. Cheryl adalah seorang wanita yang melewati krisis, rasa sakit yang hebat dalam kehidupannya. Namun dia berhasil melaluinya. Kenapa dia berhasil melaluinya? Karena dia punya Yesus, Tuhan yang membalikan keadaan. Siapa Cheryl? Cheryl punya seorang suami. Suaminya bernama Tom. Tom punya pekerjaan. Tom adalah seorang pilot pesawat dari American Airlines. Tom adalah co-pilot yang duduk di kokpit pesawat yang tanggal 11 September 2001 menjadi pesawat pertama yang menabrak World Trade Center. Tom, American Airlines, 11 September 2001. Kita tahu bagaimana kisah ini berakhir. Tom dan seluruh penumpang bersama dengan ratusan ribu orang hari itu, by the end of the day, meninggal dunia. Itu krisis terbesar, salah satu krisis terbesar modern yang kita lihat di dunia kita hari ini. Serangan teroris yang kita kenal sebagai 9/11 tragedy atau World Trade Center tragedy. 11 September 2001. Saudara, bagaimana dengan Cheryl yang ditinggalkan oleh suaminya? Saudara, dunia Cheryl tentu saja berubah 180 derajat. Jadi dia adalah wanita biasa, ibu rumah tangga. Dan bagaimana keluarga korban lainnya, dia patah, dia hancur. Tetapi dia bertahan. Menurut ahli, setelah peristiwa 9/11, ada banyak orang yang mengalami stres berkepanjangan, mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, mengalami panic attack, depresi, kebergantungan kepada obat dan sebagainya selama bertahun-tahun. Namun Cheryl berhasil bangkit dari krisis terbesar dalam kehidupannya. 3 tahun setelah peristiwa 11 September, Cheryl menulis sebuah buku. Dia beri judul Beauty Beyond Ashes. Choosing Hope After Crisis. Dia menulis buku yang berjudul, kalau diterjemahkan secara literal dalam bahasa Indonesia, Keindahan yang Melampaui Abu Debu. Memilih pengharapan setelah krisis. Saudara, hari ini Cheryl dikenal sebagai penulis, sebagai public speaker yang berbicara kepada banyak orang melewati krisis hidup dengan iman, bersama dengan Yesus. Dari pengalaman dia bicara banyak tentang keintiman rohani. Dia bicara banyak tentang relasi yang intim dengan Yesus, yang memberikan kekuatan bagi kita, menjadi sesuatu yang esensial bagi kita untuk menolong kita melampaui krisis sebesar apapun dalam kehidupan kita. Sebab Yesus yang mampu membuat perbedaan. Cheryl berkata demikian, "As Jesus rose, we can rise too. The ashes from September 11 have been made new in the Lord." Sebagaimana Kristus telah bangkit, kita juga bisa bangkit. Demikianlah dia berkata, abu debu dari peristiwa 11 September telah diubahkan dalam Yesus Kristus, dalam Tuhan. Saudara, Cheryl tahu satu hal. Kenapa dia bisa bangkit dan melampaui situasinya? Kenapa hidupnya dan masa depannya bisa diubah dari krisis terbesar dalam kehidupannya? Karena Yesus sanggup. Karena kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang sanggup membalikan keadaan kita. Transformasi dimulai ketika kita bergulat dengan Tuhan. Belajar tahu diri di hadapan Tuhan. Nama Yakub diubah, dia diberkati oleh Tuhan. Dan hari itu dia diberkati bukan lagi dari berkat rampasan yang dia rampas dari orang lain. Dia yang tadinya mencari berkat dengan tipu-tipu. Dia yang tadinya mencari berkat dan justru dijahati oleh angkelnya sendiri, oleh pamaisri selama 20 tahun. Sekarang dia diberkati langsung oleh tangan Tuhan sendiri yang meneguhkan janji berkat bagi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ada waktunya kita perlu melalui hal yang sama. Ada waktunya kita perlu melewati tempat yang Yakub lewati. Waktu kita mencari berkat dengan usaha kita sendiri, kita perlu ditampar oleh Tuhan, kita perlu rela dihajar oleh Tuhan sekali-kali. Supaya kita bisa diubahkan. Supaya kita bisa betul-betul mengalami Tuhan. Seperti Yakub yang bergulat dengan Tuhan. Kalau kita bergulat dengan Tuhan, apapun pergumulan kita bawa bergumul dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang baru. Tuhan akan memberikan kepada kita identitas yang baru. Pemahaman yang baru. Maka saudaraku, tahun ini, pengalaman kita di masa lalu kita, pandemi ini, krisis ini, apapun yang sedang terjadi dalam keluargamu, kita perlu tunduk dihajar oleh Tuhan.
Kita perlu mengakui bahwa kita perlu melihat bahwa krisis ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan lebih indah lagi kalau kita mau tunduk kepada Tuhan. Yes, sekali-kali kita perlu tunduk dihajar oleh Tuhan, it's okay. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk melihat bagaimana krisis ini akan menjadi momen di mana kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang mengubah kita. Yes, kita mungkin harus dipincangkan, ditimpangkan seperti Yakub. Tapi itulah yang menolong kita untuk tunduk diri dan sadar, untuk boleh mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kalau Tuhan menghajar kehidupanmu, kalau ada krisis dalam kehidupanmu, itu mungkin kesempatan, itu mungkin jadi tempat bagi kita untuk mengalami Tuhan yang membalingkan keadaan kita. Kita mungkin sedang mengalami Tuhan yang sedang membalikkan situasi kita. Kita hanya perlu tunduk, kita hanya perlu taat. Mari kita simpulkan, mari kita akhiri khotbah ini. Time for transformation. Tema kita hari ini adalah time for transformation. Dan kita belajar bahwa time for transformation, waktu perubahan itu dimulai dari yang pertama, time for transformation is the time to face our fear. Kalau kita mau diubahkan, kita perlu melalui waktu untuk menghadapi rasa takut kita. Time for transformation is time to face our fear. It's time to face the enemy, face to face. Apa menjadi musuh kita? Apapun yang menjadi ketakutan kita, kita harus hadapi, kita nggak bisa hindarin. Seperti Yakub, dia mau kembali, dia mau mengalami pemulihan, dia mau kembali ke rumahnya. Dia harus menghadapi rasa takutnya, dia harus menghadapi musuhnya, face to face. Siapa musuhnya? Esau. Siapa musuhnya? Kedagingannya sendiri. Kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita harus menghadapi rasa takut kita. Kita harus menghadapi musuh kita, kedagingan kita, berhadapan muka. Berikutnya, time for transformation is also time to admit our sins and wrongdoings. Kalau kita mau diubahkan, kita perlu mengambil waktu untuk mengakui dosa dan kejahatan kesalahan kita. Time for transformation is also time to acknowledge our weaknesses. Kita perlu mengakui kelemahan kita, bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Time for transformation kemudian adalah time to struggle with God. Not just waiting for Him. Waktu kita mau mengalami perubahan, itu adalah waktu di mana kita harus bergumul, bergulat dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar nunggu Tuhan. You have to struggle with God. Kita perlu membawa segala kesusahan kita untuk kita bawa di hadapan Tuhan. Dan kita tidak sekedar menunggu Tuhan diam. Time for transformation is time to let God and to let go. Kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita perlu membiarkan Tuhan bekerja leluasa dalam kehidupan kita. Mungkin harus menimpangkan kita, so be it. Dan membiarkan Tuhan melakukan apapun. Dan membiarkan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Time to let God and to let go. Yang terakhir, time for transformation is the time to take the next steps forward with God. Time for transformation is the time to anticipate what God has in store for us. Waktu perubahan, waktu transformasi adalah waktu juga di mana kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Berani melangkah seperti Yakub. Namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Move forward. Dan kemudian Yakub tetap harus melangkah. Dia tetap harus berjalan mendekat kepada Esau, menghadapi rasa takutnya, menghadapi semuanya. Kita perlu juga mengambil langkah iman kita bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan sanggup membalikan keadaan. Dan waktu kita melangkah dengan iman, dengan mengantisipasi, dengan pengharapan bahwa Tuhan punya sesuatu yang Dia siapkan bagi kita di masa depan kita. Sebab Tuhan belum selesai. Let me say it again. Tuhan belum selesai dengan Anda. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai sebab Dia masih punya banyak yang Dia siapkan untuk Anda di masa depan Anda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menolong kami belajar melihat dari Yakub, Esau, dan Engkau Tuhan yang ada dalam situasi mereka.
Dan kami belajar bercermin dan menemukan diri kami, problem kami, situasi kami, dan Tuhan yang ada dalam situasi kami. Kami punya ketakutan, kami punya kekhawatiran, kami punya dosa, kami punya kesalahan. Hari ini kami tahu, untuk mengalami transformasi, untuk Tuhan mampu mengubah kami secara luasa, kami perlu membawa semuanya ke hadapan Tuhan, dan menghadapinya satu demi satu, bersama denganmu, Yesus. Dan kami belajar seperti Yakub bahwa jika kami mau tunduk, jika kami rela, jika kami membiarkan Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau bertata dalam kehidupan kami, itulah waktunya di mana hidup kami diubahkan. Dan kami percayai itu. Tuhan, maka hari ini, biarlah firman-Mu menegurkan kami, tapi pada saat yang sama memberikan kepada kami keberanian untuk mengakui kelemahan kami, mengakui dosa kesalahan kami, untuk mengakui dan untuk siap dan rela dihajar oleh Tuhan untuk membuka masa depan kami yang telah Tuhan siapkan. Maka Tuhan, hari ini kami berdoa, membawa dosa kesalahan kami, membawa ketakutan, membawa semua yang menguasai hati kami di bawah kaki salib-Mu. Dan Tuhan, hari ini kami mau berkata, Tuhan, bekerjalah leluasa dalam kehidupan kami. Timpangkanlah kami jika perlu, hajarlah kami jika Engkau rasa perlukan. Supaya kami tunduk dan tahu bahwa kami tidak bisa tanpa Tuhan. Supaya dengan demikian, dengan iman dan dengan confident, dengan keyakinan bahwa Tuhan Kau tidak meninggalkan kami dan Kau punya banyak bagi kami di depan, kami boleh mengambil langkah yang baru dalam iman kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan membangun pengharapan bahwa Tuhan belum selesai. Teruslah melangkah bersama dengan kami Tuhan. Dan kami mau menutup doa kami dengan kalimat, Lord, if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. We need you, we want you. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami di depan. Jika Engkau tidak berjalan, jika Engkau tidak memimpin, kami tidak akan berjalan dan melangkah kemanapun. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.